Pengertian Pancasila dan filsafat. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama secara etimologis, yang kedua secara historis, dan yang ketiga secara terminologis. Yang pertama secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India atau bahasa kata Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Kemudian sila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Yang kedua secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPU PKI pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang satu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Dan yang ketiga secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Kemudian yang kedua, pengertian filsafat. Pengertian filsafat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama secara umum dan yang kedua menurut para ahli. Yang pertama secara umum. Secara umum, filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya oleh karena memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Yang kedua, menurut para ahli. Pengertian filsafat menurut para ahli memiliki perbedaan dalam mendefinisikan filsafat yang disebabkan oleh perbedaan konotasi filsafat dan keyakinan hidup yang dianut mereka. Perbedaan pendapat muncul juga dikarenakan perkembangan filsafat itu sendiri, sehingga akhirnya menyebabkan beberapa ilmu pengetahuan memisahkan diri dari ilmu filsafat. Arti Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah ada sejak zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Dalam satu kesatuan dengan datangnya bangsa Barat membuat persatuan dan kesatuan itu pecah. Dan arti Pancasila adalah mutlak bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi Pancasila perlu dikaji tentang ilmu-ilmu yang erat kaitannya. Fungsi Pancasila secara umum, yang pertama memberi jawaban atas pertanyaan yang bersifat fundamental atau mendatar dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, fungsi Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan bernegara haruslah memberikan jawaban yang mendasar tentang hakikat negara. 2. Filsafat Pancasila mampu memberikan dan mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat negara, tujuan negara, dan ide negara.
Dasar negara kita ada 5 dasar, di mana setiap silanya berkaitan dengan sila yang lain dan merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terbagi dan tidak terpisahkan. Tujuan negara akan selalu kita temukan dalam setiap konstitusi negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia secara fundamental, tujuan itu ialah Pancasila sekaligus menjadi dasar berdirinya negara ini. 3. Pancasila sebagai filsafat harus menjadi perangkat pemersatu dari berbagai ilmu yang dikembangkan di Indonesia. Fungsi filsafat akan jelas jika berjalan peraturan dalam kehidupan bernegara. Kedudukan dan pandangan integralistik Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan satu sistem filsafat. Dalam sistem ini, masing-masing silanya saling kait-mengait, merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Di dalam Pancasila tercakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Menurut Ria Karya, Pancasila memperoleh dasarnya pada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari keadaan kehidupan yang tertentu, dan Pancasila merupakan filsafat tentang kodrat manusia. Secara lanjut, dapat dikemukakan pula bahwa dasar filsafat bangsa Indonesia bersifat menyemuk tunggal atau monopluralis, yang merupakan persatuan dan kesatuan dari sila-silanya. Pancasila yang bulat dan utuh, bersifat menyebut tunggal, itu menjadi dasar hidup bersama bangsa Indonesia yang bersifat majemuk pula. Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa. Dasar Pancasila sebagai sistem filsafat. Negara kita, Indonesia, dalam pengolahan atau pengaturan kehidupan bernegaranya, dilandasi oleh filsafat atau ideologi Pancasila. Fundamen negara ini harus tetap kuat dan kokoh serta tidak mungkin diubah. Mengubah fundamen, dasar, atau ideologi berarti mengubah eksistensi dari sifat negara. Keutuhan negara dan bangsa bertolak dari sudut kuat atau lemahnya bangsa itu berpegang kepada dasar negaranya. Alasan Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara praktis fungsional, dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. Yang kedua, secara formal konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara filsafat negara Republik Indonesia. Yang ketiga, secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagai bangsa-bangsa lain, Cina, India, Arab, Eropa, mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia. Yang keempat, secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional, dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Oke, saya akan melanjutkan materinya. Kedudukan dan pandangan integralistik Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Dalam sistem itu, masing-masing silanya saling kait-mengkait, merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Di dalam Pancasila tercakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya. Menurut Karya, Pancasila merupakan dasar pada eksistensi manusia sebagai manusia. Lepas dari keadaan hidupnya yang tertentu, Pancasila merupakan filsafat tentang kodrat manusia. Dalam Pancasila tersimpul hal-hal yang asasi tentang manusia. Oleh karena itu, pokok-pokok Pancasila bersifat universal. Berdasarkan hal tersebut, dapat diperoleh unsur inti yang tetap dari Pancasila, yang tidak mengalami perubahan dalam dunia yang selalu berubah ini. Sifatnya yang abstrak, umum, dan universal ini mengumumkakan Pancasila
dalam isi dan artinya sama dan mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia di seluruh tumpah darah Indonesia dan sepanjang waktu sebagai cita-cita bangsa dalam negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Secara lebih lanjut dapat dikemukakan pula bahwa dasar filsafat bangsa Indonesia bersifat menyebut tunggal monopluralis yang merupakan persatuan dari kesatuan dari sila-silanya. Akan tetapi bukan manusia yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan dari sila-sila Pancasila itu, melainkan dasar persatuan dan kesatuan itu terletak pada hakikat manusia. Secara hakiki, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan badan. Sifat kodratnya adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan dan makhluk yang berdiri sendiri, otonom. Aspek-aspek hakikat kodrat manusia itu dalam realitasnya sebagai berhubungan erat, saling berkaitan. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, jadi bersifat monopluralis, dan hakikat manusia monopluralis ini itulah yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan sila-sila Pancasila yang merupakan dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila yang bulat dan utuh yang bersifat menyebut tunggal itu menjadi dasar hidup bersama bangsa Indonesia yang bersifat menyebut tunggal pula. Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan dan agama yang berbeda. Di antara perbedaan yang sebenarnya juga terdapat kesamaan. Secara hakiki, bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan-perbedaan itu juga memiliki kesamaan. Bangsa Indonesia berasal dari keturunan nenek moyang yang sama, jadi dapat dikatakan memiliki kesatuan darah. Dapat diungkapkan pula bahwa bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan itu juga mempunyai kesamaan sejarah dan nasib kehidupan. Secara bersama, bangsa Indonesia pernah dijajah, berjuang melawan penjajahan, merdeka dari penjajahan. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa setelah merdeka, bangsa Indonesia mempunyai kesamaan tekad, yaitu mengurus kepentingannya sendiri dalam bentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kesadaran akan perbedaan dari kesamaan menuju kepada persatuan dan kesatuan bangsa yang lebih dikenal dengan wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Pernyataan lebih lanjut adalah bagaimana bangsa Indonesia melaksanakan kehidupan bersama berlandaskan kepada dasar filsafat Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan sebagai perwujudan hakikat kodrat manusia. Pada saat mendirikan negara Indonesia, para pendiri sepakat untuk mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, yaitu negara berdasar atas aliran pikiran negara state, negara integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan dalam bidang apapun. Jadi, negara sebagai susunan dari seluruh masyarakat di mana segala golongan, segala bagian dari seluruh anggota berhubungan erat satu dengan lainnya dan merupakan persatuan dan kesatuan yang organis. Kepentingan individu dalam kepentingan bersama harus diselesaikan dan disembangkan antara satu dengan lainnya. Hidup kenegaraan diatur dalam prinsip solidaritas, menurut bahwa kebersamaan dan individu itu tidak dapat dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Negara harus dipandang institusi seluruh rakyat yang memberi tempat bagi semua golongan lapisan masyarakat dalam bidang apapun. Sebaliknya, negara juga bertanggung jawab atas kemerdekaan dan kesejahteraan semua warga negara. Tujuan negara adalah kesejahteraan umum. Oleh karena itu, tidak mempersatukan diri dengan golongan terbesar, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan negara mengusahakan tujuannya dengan memperhatikan semua golongan dan semua perseorangan. Sekian dari saya, terima kasih.